Dua tersangka terduga pelaku perundungan terancam pasal berlapis tentang kekerasan bersama-sama. Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah telah menetapkan dua tersangka terduga pelaku perundungan. Dua tersangka yakni K, 15 tahun, dan W, 14 tahun, terancam pasal berlapis. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun terpaksa diamputasi kaki kirinya. Ia diduga mengalami perundungan. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Meminta siapapun yang bersalah Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah telah menetapkan dua pada tersangka Rabu sore Wali Kota Malang Setiaji dan Kampung Cesta Malang Jawa Timur AKBP Leunang Video perundungan siswa bernama SMA diduga menjadi korban anak berusia 12 tahun ini harus dirawat di Rumah Sakit Umum Jakarta setelah diagnosa korban pihak dan korban terlihat dianiaya setelah video perundungan ini viral, selanjutnya korban jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ririn Ranabila dengan NPM 234-10162 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswi Universitas Selamat Riyadi, Surakarta. Dalam video ini, saya akan melakukan analisis terkait kasus perundungan yang terjadi pada salah satu siswa di SMPN 2 Cimanggu di Kabupaten Cilacap yang menghebohkan masyarakat. Kehidupan sosial manusia terdiri dari beberapa tahapan dan tingkatan yang berbeda-beda. Manusia mulai tumbuh dan berkembang sebagai individu sejak ia dilahirkan dan berproses dalam lingkungan keluarga termasuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Akan sangat bermanfaat jika kedua orang tua menanamkan nilai-nilai baik dalam diri mereka. Tetapi, jika keluarga tidak mensosialisasikan nilai-nilai baik tersebut, maka secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan perilaku dan psikososial anak. Hal ini tentunya dapat memicu munculnya kenakalan atau bahkan bullying. Perundungan atau biasa kita sebut dengan bullying merupakan suatu bentuk agresif di mana seseorang berulang kali menggunakan tindakan fisik atau verbal dengan tujuan untuk mengintimidasi atau menyakiti orang lain. Bentuk-bentuk perundungan dapat bervariasi, tergantung pada konteks dan karakteristik individu yang terlibat. Bentuk perundungan yang umum terjadi seperti yang pertama, perundungan verbal, melibatkan penggunaan kata-kata untuk mengintimidasi, menghina, atau melecehkan korban secara lisan ataupun tertulis. Yang kedua yakni perundungan fisik, melibatkan tindakan kekerasan seperti pukulan, tendangan, atau ancaman. Yang ketiga, perundungan siber, terjadi melalui media sosial atau teknologi, termasuk menyebarkan pesan negatif, mengunggah gambar atau video yang merugikan, dan penggunaan informasi secara tidak sah. Selama periode Januari hingga Agustus tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendokumentasikan 861 kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Di antara kasus-kasus tersebut, 487 kasus melibatkan kekerasan seksual, 236 kasus melibatkan kekerasan fisik atau psikologis, 27 kasus melibatkan fasilitas pendidikan yang tidak memadai, 24 kasus melibatkan korban kebijakan pendidikan, dan 87 kasus melibatkan perundungan atau bullying. Sebagai contoh, kasus perundungan salah satu siswa di SMPN 2 Cimanggu di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan rekaman video oleh para saksi yang berdurasi 4 menit 14 detik, memperlihatkan seseorang siswa, yakni berinisial MK, berusia 15 tahun dan WS 14 tahun, melakukan penyerangan fisik terhadap siswa FF yang berusia 13 tahun. Korban dipukul, ditendang oleh pelaku, bahkan hingga jatuh tersungkur. Ketika korban sudah menangis, lemas tidak berdaya, pelaku tetap melanjutkan tindakan kejamnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 September tahun 2023, sekitar pukul 3 sore hari di lapangan voli SMPN 2 Cimanggu. Tindakan perundungan tersebut diakibatkan karena pernyataan korban yang merujuk pada terduga pelaku bahwa ia merupakan anggota geng BASIS dan menyebut korban merupakan adik kelas dari salah satu komplotan MK ke sekolah lain. Pelaku tidak terima karena korban mengaku kelompok dari geng BASIS, sehingga menimbulkan tindakan perundungan. Dan pada faktanya tidak lain tidak bukan,
bahwa memang tabiat dari pelaku itu sendiri atau MK yang mempunyai permasalahan seperti berpindah-pindah sekolah. Sebelumnya bersekolah di pesantren di Tasikmalaya, namun sering melarikan diri. Kemudian ia dipindahkan ke sekolah lain, yaitu SMPN 4 Majenang, tetapi terus menimbulkan masalah, seperti berkelahi yang kemudian membuat pihak sekolah menyerah. Lantas dipindahkan lagi ke SMPN 2 Cimanggu, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ia sering menimbulkan masalah. MK dan teman-temannya juga terkenal suka mencuri ikan milik warga setempat. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, kedua orang pelaku perundungan yakni MK berusia 15 tahun dan WS 14 tahun akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 80 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sehingga keduanya divonis hukuman maksimal 36 tahun penjara dan denda 75 juta. Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, bahwa perlu untuk melakukan pengembangan suatu program yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus intimidasi, seperti pendekatan yang bijaksana yang tentunya memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Yang pertama yakni dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Keterlibatan orang tua sangat penting untuk melindungi anak-anak mereka agar tidak menjadi pelaku atau korban perundungan. Hal ini mencakup mengajari mereka tentang apa itu penindasan, menanamkan nilai-nilai baik seperti empati dan keadilan, serta menunjukkan kepada mereka cara menangani dan melaporkan situasi penindasan. Penting juga bagi orang tua untuk terus meningkatkan rasa percaya diri anak dan memberikan dukungan. Yang kedua yakni lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga harus melakukan asesmen atau evaluasi pendidikan untuk mengidentifikasi siswa yang lebih rentan mengalami perundungan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan menanamkan norma dan nilai-nilai pendidikan serta karakter budaya. Yang ketiga, sekolah dapat menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus pada forum group discussion atau FGD untuk mengumpulkan informasi relevan tentang berbagai bentuk penindasan, baik online maupun offline. Melalui FGD ini, sekolah dapat memperoleh wawasan tentang konten dan platform yang lebih spesifik. Hal ini memerlukan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor atau apa yang melatar belakangi individu berkontribusi terhadap terjadinya penindasan. Dengan adanya FGD tersebut, siswa mendapatkan ruang tersendiri untuk bertukar ide dalam lingkungan yang aman. Pendekatan ini secara tidak langsung membantu siswa agar jauh dari pelaku intimidasi yang sebenarnya. Yang keempat, diharapkan juga untuk masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah maupun menanggulangi perundungan dengan tidak mengucilkan pelaku ataupun keluarga dari pelaku itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan kampanye untuk menghindari bullying dan mendorong lingkungan masyarakat yang mendukung, ramah, aman, serta menghargai perbedaan, sehingga dapat memahami antar sesama. Semua usaha yang telah dibangun di atas akan sia-sia apabila tidak adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu, marilah menyuarakan serta mengimplementasikan program-program yang telah dibuat untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus intimidasi, agar keselarasan dalam hidup bisa terus berjalan. Kita semua berbeda, dan keindahan muncul dari adanya sebuah perbedaan. Marilah merayakan keindahan tersebut dengan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk melakukan penindasan. Stop bullying, karena orang baik tidak membuli. Demikian analisis kasus dan kampanye yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.